wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rohimatu Zahidah. Nah, mungkin di sebagian dari kalian ada yang udah kenal aku, dan mungkin sebagian dari kalian yang baru masuk ke channel aku. So, buat kalian yang baru masuk ke channel aku, ahlan wa sahlan. Nah, di video kali ini ya aku mau sharing-sharing aja sih buat teman-teman yang udah banyak banget respon sama video-video aku. So, thank you very much. Nah, untuk video kali ini aku mau sharing aja masalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, karena banyak banget yang dari DM sama dari Messenger sih yang banyak ngirim gitu, gimana pertanyaan-pertanyaan soal tentang cara menghafal yang baik dan benar, terus yang mudah, terus cara murojaahnya gimana gitu. So, stay tune terus ya. Kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada yang ngirim pesan ke aku, katanya, Kak, gimana sih? Aku udah mulai ngafalin surat Al-Baqarah, tapi belum sampai selesai. Di pertengahan aku tuh udah merasa susah gitu buat ngapalinnya. Jadi tuh gimana Kak solusinya? Oke, jawaban dari aku, bagus, alhamdulillah kamu udah mulai mau ngehafalin gitu. Walaupun kamu belum selesai, itu kamu udah mau ngafalin, itu udah bagus banget. Nah, dari pendapat kamu sendiri yang mikir, kok aku ngerasa capek ya Kak, di pertengahan aku belum bisa gitu nyelesain surat Al-Baqarah, berarti itu kamu lagi kena penyakit malas gitu. Ya, penyakit malas tuh kadang memang datang gitu ke dalam diri kita karena kita tuh merasa jenuh gitu dengan hafalan gitu. Nah, solusinya ya kalian jangan terlalu sepanteng buat ngapalin Al-Quran. Adanya kalian juga buat menghibur diri, mungkin main sama keluarga atau main sama temen. Terus ada kalanya juga kalian ngafalin lagi gitu. Jadi jangan sepanteng hafalan terus. Yang ada malah kalian ngerasa udah sebanyak ini, udah capek, nanti dulu. Nah, itu udah kena penyakit malas namanya. Pertanyaan kedua, di sini ada yang ngirim pesan ke aku, Kak, gimana nih? Aku pengen banget niat hafalin, tapi dari orang tua tuh nggak setujuin. Gimana Kak solusinya? Oke, gini caranya. Kalau memang orang tua kamu nggak setuju ngafalin, tapi dari diri kamu sendiri udah niat buat ngafalin, itu nggak apa-apa. Kamu tuh bisa cari waktu sendiri gitu. Caranya gimana? Kamu tidur awal, terus kamu bangun awal. Nah, di waktu bangun awal sepertiga malam itu, kamu sholat tahajud, kamu minta sama Allah, kamu doa, ya Allah bukalah hati orang tua gitu, hati orang tuaku, biar mereka ridho atas apa yang aku perbuat gitu. Nah, disembari nunggu subuh, dari tahajud sampai subuh itu kamu bisa buat hafalan, kamu bisa nyicil buat hafalan gitu loh. Jadi kalau emang orang tua kamu nggak suka ngeliat kamu buat hafalan di waktu-waktu pagi, siang, atau dikala mereka bisa lihat kamu buat hafalan, mereka nggak suka. Itu sih solusi dari aku. Kamu bangun malam, tahajud, kamu doa minta sama Allah, kamu doa di setiap waktu sholat kamu juga lebih bagus, dan terus kamu bisa nunggu subuh itu dengan hafalan. Insya Allah dari sedikit-sedikit setiap malam, sedikit-sedikit kamu hafalan tuh kamu udah punya hafalan sendiri. Nanti kalau kamu udah punya hafalan banyak dan terus orang tua kamu tahu kamu punya hafalan banyak, masa sih mereka masih mau marah gitu loh? Justru malah mereka kayaknya bakal salut gitu sama kamu yang udah bisa berhasil ngapalin segitu gitu. Tunjukin kalau kamu tuh bisa gitu, berjuang sendiri gitu, berjuang dulu, baru nanti setelah itu mereka bisa bangga ngeliat hasil kamu. Itu sih solusi dari aku. Terus pertanyaan ketiga nih, Kak, gimana sih caranya ngafalin Quran itu dengan baik dan benar? Maksudnya baik dan benar ini gimana ya? Aku tuh agak bingung juga, soalnya baik dan benar itu terbagi menjadi dua, baik dan benar cara menghafal, sama baik dan benar cara mencari waktu buat ngafalin gitu. Jadi aku jawab aja deh dua-duanya. Yang pertama, cara ngafalin baik dan benar. Ya, caranya kamu mau ngafalin itu ya kamu pertama niat, ya udah kayak video aku yang pertama aku sebutin itu. Kamu niat, kamu cinta sama kalamullah, dan kamu punya adab sama Al-Quran. Nah, sebelum kamu ngafalin, kamu wudu dulu, habis itu kamu baca dulu. Nah, ini banyak yang orang-orang salah ngira kalau hafalan itu langsung buka Quran langsung ngapalin gitu. Itu salah. Caranya, kamu buka Quran, nah halaman yang pengen kamu hafalin itu
kamu baca ya, jangan sok-sok hafalin dulu, baca dulu minimal 5 kali, bahkan 7 kali, bahkan 10 kali, itu bagus banget. Kalian baca dulu dari atas sampai bawah, baca dulu dari atas sampai bawah. Nah, kalau kalian udah merasa udah nggak asing sama ayat itu, dari atas sampai bawah kan kalian udah baca terus, pasti kalian udah mulai terbiasa sama ayat itu. Baru kalian hafalin satu persatu ayat gitu, satu persatu ayat. Jangan langsung buka Quran, langsung hafalin satu ayat, langsung hafalin satu ayat, langsung hafalin satu ayat. Itu malah menyusahkan diri kalian gitu. Nah, cara selanjutnya, kalau misalnya kamu udah baca nih dari satu sampai baca dari atas sampai bawah tuh berulang-ulang, terus kalian udah mulai tahap selanjutnya buat ngapalin. Misalnya dari ayat pertama sampai ayat pertama nih udah hafal, terus mau melangkah selanjutnya buat ayat kedua. Nah, pas ngulang lagi ayat pertamanya jangan ditinggalin. Kalian nih udah hafal ayat pertama, seret, abis itu lanjut ke ayat kedua, seret. Nah, cara ngulanginnya jangan nambah lagi ayat ketiga, ayat keempat. Jadi kalian ngapalinnya satu ayat itu bukan. Jadi selesai satu ayat, nambah kedua ayat. Ngulanginnya dari satu ke dua. Selesai kedua, nambah ke ayat ketiga. Selesai ketiga, ngulang lagi dari ayat 1, 2, 3. Jadi setiap pengulangan itu dibawa terus ayat 1, 2, dan terus seterusnya. Tuh. Terus buat cara baik dan benar mencari waktu hafalan itu, gini. Kalau misalnya kamu kerja dari pagi sampai malam, nah caranya jangan longgar malam buat hafalan gitu, bukan, malah justru abis dari kamu kerja itu tuh kamu ngerasa capek banget gitu. Jadi malam itu setelah selesai kalian pulang kerja, selesai hajat kalian tuh udah selesai, kalian langsung cepet istirahat, tidur awal. Nah, setelah itu kamu bangun awal di mana? Di sepertiga malam itu, di waktu tahajud. Jadi kalau kamu tidurnya awalan, pasti nanti kamu bangunnya juga bisa gitu awalan. Dan di waktu tahajud itu kamu bisa sholat tahajud. Habis itu kamu doa, minta sama Allah, minta kemudahan, minta keridoan, dan lain sebagainya. Setelah itu kamu ngaji sambil nunggu subuh. Nah, itu cepet-cepetnya otak tuh nerima hafalan gitu. Ini sih sesuai dari pengalaman aku sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, kalau di antara waktu malam itu tuh ngantuk gitu, jadi gimana gitu solusinya kalau pagi kerja terus pas waktu seperempat malam itu ngantuk gitu? Oke, gini, ya emang ngantuk itu nggak bisa dikhianati ya, nggak bisa dipungkiri gitu kalau bakalan ngantuk. Ya emang ngantuk gitu. Nah, caranya kalau aku sendiri dari tahajud terus nunggu adzan subuh itu kita baca nih yang step aku yang pertama tadi. Kita baca dulu. Kalau ngantuk, ya udah cara ngajinya kita berdiri gitu. Ngantuk, cara ngajinya kita berdiri. Dibaca aja dulu. Nah, mendekati subuh biasanya itu aku udah mulai proses ngapalin ya. Jadi ya udah, misalnya kita nyicil dari ayat 1, kedua, ketiga, keempat gitu. Udah hafal 4 ayat nih, terus adzan subuh. Nah, berarti dari diri kita udah punya bekal 4 ayat, itu udah bersyukur banget punya dapat bekal 4 ayat. Nah, kita langsung sholat subuh. Kalau udah masuk ke subuh, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, habis itu kita tambah lagi, tambah ayat ke-5, ke-6, ke-7, dah gitu. Misalnya kalau hanya mampu 7, ya udah kita ulang. Habis subuh itu dari 1 sampai 7 itu kita ulang, dah misalnya habis subuh kalian udah persiapan lagi, udah mau kerja lagi dan sebagainya. Itu sih waktu yang baik. Beda lagi kalau kalian tinggal di pesantren khusus tahfidz, itu pasti banyak kok waktunya khusus buat hafalan. Tergantung dari kaliannya sendiri bisa bagi waktu atau tidak gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak, di mana sih Kakak ngafalin Quran? Kalau aku sendiri ngafalin Quran murni di pondok pesantren Al-Fatah Temboro yang ada di Jawa Timur, Magetan lah. Itu kalau kalian nggak tahu, kalian bisa searching lah di Google atau di manalah, itu udah tersebar kalau pondok itu tuh besar gitu. Terus ada juga yang tanya, capek sih sebenarnya. Oh ya, ada juga yang komen kayak gini, ngapalin Quran mah gampang, yang penting kita nggak maksiat, kita nggak pegang HP, kita banyak doa istighfar gitu. Lucu sih sebenarnya ada yang komen kayak gitu. Gini, nggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya pernyataan dia nggak boleh megang HP gitu. Sedangkan buat seperti saya nih, misalnya udah alumni
atau mungkin teman-teman yang lainnya yang mungkin metode ngafal Qurannya tuh di rumah terus private ke guru tahfidz gitu. Handphone itu bisa buat kita nelpon, bisa buat kita ngechat gitu, buat bisa menjalankan tali silaturahmi gitu lewat handphone. Jadi maksudnya nggak megang handphone itu mungkin ini nggak boleh banyak waktu main game gitu di handphone gitu. Jadi buat pernyataan yang penting nggak megang HP gitu, itu lucu sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, beda lagi ya kalau ngapalin di pesantren emang nggak boleh. Kalau di pesantren itu jauh dari kata boleh pegang HP, karena ya kita udah di pesantren dan ada waktu kalau kita tuh disediain gitu wartel buat nelpon orang tua gitu. Tapi kalau udah di rumah itu biasanya banyak sih yang belajar sama kita, terus nanya-nanya sama kita, yang ngechat, yang nelpon gitu. Jadi ya buat mungkin megang handphone itu ya yang diperlunya aja sih. Yang penting bukan ngabisin waktu buat itu, buat main HP gitu salah. Terus nggak boleh maksiat gitu. Iya emang betul, nggak boleh maksiat. Maksiat di sini maksudnya ya termasuk buang-buang waktu lah, sia-sia kayak kita main HP gitu. Maksiat apa enggak? Ya mungkin bisa Itu maksiat kalau kalian menghubungi yang bukan mahram. Kalian cewek terus kalian kontakan sama cowok gitu, atau mungkin pacaran sebaliknya, atau mungkin kalian cowok terus kalian kontakan cewek, itu namanya maksiat ya, walaupun lewat HP. Walaupun lewat HP doang itu juga termasuk maksiat gitu. Jadi ya kita dari diri kita sendirilah buat ngontrol waktunya itu gimana, terus cara-caranya itu kembali ke diri kita sendiri, nggak usah merasa kesusahan gitu loh. Buat pertanyaan selanjutnya nih ya, pertanyaan selanjutnya aku bacain. Kak, gimana caranya menghafal yang biar kita tuh tidak cepat lupa gitu? Kak, gimana caranya menghafal agar tidak cepat lupa? Itu kayak gimana, Kak? Gini, oh berarti itu kamu udah ngafalin ya. Misalnya kamu udah punya bekal lah 1 juz gitu. Berarti kalian kan udah punya bekal hafalan 1 juz. Gimana caranya biar hafalan 1 juz itu nggak lupa? Caranya, kalau metode aku sih nganjurin buat kalian murojaahnya itu di setiap sebelum sholat. Setiap sebelum sholat kalian baca setengah pojok lah, misalnya, nggak usah banyak-banyak, ataupun 1 pojok ya gitu deh. Kalau kalian nggak paham pojokan itu maksudnya halaman gitu, 1 halaman, atau mungkin kalian baca setengah halaman gitu sebelum sholat. Nah nanti di waktu sholat kamu bisa make hafalan kamu itu di bacaan sholat kamu gitu. Jadi biar terbiasa gitu, dari hafalan yang udah kita punya tuh biar terbiasa di bawah sholat gitu. Nah misalnya kalau merasa susah Kak, sebelum sholat nggak sempat buat ngapalin gitu, oke gini caranya. Nggak mesti 5 waktu sih, sholat kan 5 kali nih. Misalnya kalian mau ngulang di waktu yang longgar tuh, misalnya ya udah kembali lagi ke sholat subuh kayak tadi. Kan kalian udah ngapalin nih tadi surat yang dari tahajud ke subuh tuh kalian udah ngulangin, udah dapat tambahan lah. Nah nanti di waktu sholat subuh kamu pakai hafalan yang udah kamu punya itu, kamu pakai gitu loh di sholat subuh. Terus di sholat duhur atau sholat asar mungkin kalian sempatnya di sholat itu, ya nggak apa-apa, kamu ngulang separohnya, habis itu kamu pakai di sholat tersebut gitu, biar terbiasa gitu, biar nggak cepat lupa tuh dipakai buat sholat gitu. Misalnya kamu juga sering ngaji gitu ya, insya Allah juga nggak bakal gitu loh mudah lupa. Yang penting dari diri kita sendiri sih, ngulang-ngulang hafalan itu tuh sebenarnya seseriknya kita ngulang ya disitulah hafalan kita tuh masih bakal nyantol. Tapi kalau dari orang dari kita juga udah susah ngafalinnya, jadi tuh gimana mau nyantol gitu kalau kita aja jarang ngaji gitu. Udah sih menurut aku segini aja, karena ini udah panjang banget. Aku rangkum aja pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya. Jadi semoga bermanfaat dari semua jawaban-jawaban yang aku jawab gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung atau masih pengen nanya-nanya, ya boleh kirim di Instagram aku, atau mungkin aku bisa jawab di DM-an kalian. Tapi kalau banyak ya nanti aku bikin lagi Q&A seperti ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau merasa ini bermanfaat buat kalian atau teman-teman kalian, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Don't forget to subscribe biar aku makin semangat
buat ngasih motivasi ke kalian dan biar aku semangat juga bikin videonya. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.